Lagi rombongan dari. Halo Sobat YouTube, Sobat Proyek, Sobat Kereta Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kusnun Jola KD Channel. Kali ini tidak di lokasi proyek, karena sebagaimana diketahui oleh Sobat YouTube semua bahwa beberapa hari yang lalu, walaupun di-uploadnya belakangan, saya dalam perjalanan. Yang pertama, video perjalanan saya dengan kereta api lokal Bandung Raya Ekonomi malam hari ke Purwakarta, kemudian dilanjut dengan naik kereta api lokal Walahar Express ke Cikarang, kemudian dari Cikarang naik KRL komuter lain ke Poris. Ya, harganya kurang lebih 11.000 saja ya, 8.000, 7.000 tambah 4.000, 11.000 ya untuk kereta lokalnya, sementara komuter lainnya tidak lebih dari 10.000 itu menggunakan e-money. Saya hanya ingin mengatakan bahwa mohon maaf karena dalam perjalanan itu kemudian dilanjutkan dengan perjalanan lewat pesawat ya, naik Citylink. Karena pada beberapa waktu yang lalu juga, tahun lalu di saat saya pulang, itu saya mengupload perjalanan bersama naik pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, karena waktu itu masih terhubung dengan PCR, swab test, tes antigen dan sebagainya, sehingga saya tesnya di Kimia Farma Bandung, kemudian naiknya di Soekarno-Hatta Cengkareng. Namun perjalanan itu mulus, alhamdulillah. Kemudian sebaliknya kembali ke Jakarta juga menggunakan Citylink. Dan prosesnya ya seperti itu, kita juga tetap swab antigen ya, tes antigen di bandara. Kali ini perjalanan saya juga karena saya sendiri sudah di booster vaksin ketiga ya. Kemudian juga saya membawa drone, walaupun drone-nya baru apa ya, saya sendiri baru belajar menerbangkan drone, dan juga di saat naik pesawat juga ada persyaratan yang harus dipenuhi, walaupun kemudian ternyata tidak ada masalah karena saya menggunakan pelindung ya, LiPoGuard, ataukah mungkin karena drone saya dianggap mainan sehingga kemudian tidak terdeteksi. Tapi bukan tidak terdeteksi, tentu ada aturannya, dan baterai daripada drone saya itu kebetulan memenuhi syarat. Jadi memenuhi syarat untuk bisa dibawa dalam pesawat. Yang pasti tidak dimasukkan di cabin, jadi garasi cabin, termasuk power bank juga dibawa di sana, di tas dukung ya. Saya bawa tas dukung, itu di sana, kemudian power banknya juga dimasukkan di sini. Jadi perjalanan tidak ada hambatannya. Beda dengan sebelumnya tahun lalu, itu saya sudah bawa tripodnya dimasukin justru di tas jinjing, yang akan dibawa ke garasi kabin, justru ditahan oleh pihak Bandara Perum Angkasa Pura di Bandara Soekarno-Hatta. Itu yang pertama sobat itu. Mestinya itu ditonton ya, karena menyangkut bagaimana sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk naik pesawat sekarang ini. Mungkin terkait COVID dan lain-lain masih berlaku ya, salah satunya saya sudah divaksin booster. Kemudian kalau kita membawa peralatan bagi yang sering membuat konten dalam perjalanan, nah itu juga perlu dipertimbangkan atau perlu dilihat aturan-aturan mana yang harus kita penuhi, yaitu salah satunya itu tadi, drone, baterai drone, kemudian power bank itu tidak boleh dimasukkan di bagasi tercatat. Namun tripod yang bentuk
besi panjang gitu, itu harus dimasukkan di garasi, tercatat, dan tidak boleh dibawa di kabin. Kalau dipaksakan untuk dibawa di kabin, maka kemudian nanti akan ditahan oleh pihak bandara setelah saat melewati security check-in. Nah, kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa yang saya liput selama ini di KD Channel ini adalah channel tentang proyek infrastruktur, terutama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi progres yang berlangsung setiap hari, selama progres itu berjalan, nah saat itu kita meliput. Biasanya saya bersama Kang Dani Arisandi meliputnya, bersama Kang Dadan Nandar. Juga di timur dengan teman-teman yang lain, ada Inspire Samuan, Eko Aza, Pak Eko Suyanto, ada Pak Gik Sugiana, Pak Darpani Channel, dan banyak lagi teman-teman yang di sana. Kadang-kadang juga Alfian Rizky Channel itu di timur dan juga ke barat sampai Purwakarta bersama Gevano Sastra. Saya ingin sampaikan bahwa karena itu progres, apalagi kemarin sudah ada juga kedatangan EMU ya, Electric Multiple Unit dari Tanjung Priuk yang dikirim dari Qingdao Xifang, China, itu dari CRRC, China Railway Rolling Stock Corporation, itu sudah berlangsung, malah terus berlangsung, dan bahkan tadi saya sempat tonton juga di channelnya Kang Yusril Rizky Pratama, merupakan channel kereta api yang sudah lumayan banyak subscriber dan penontonnya. Itu juga sempat mengupload terkait EMU atau Trainset kereta cepat KCIC 400 AF, sobat itu. Nah, tentu di tengah kesibukan itu saya hanya bisa menonton, bisa menyaksikan uploadan, updatean dari teman-teman YouTuber kereta cepat Bandung Raya. Namun sesungguhnya kalau ingin mengupload juga, karena channel saya barangkali belum terhubung dengan teman-teman yang lain, seharusnya kan ketika menonton saya, menonton KD Channel, kemudian tidak ada video dari saya, oleh YouTube barangkali diarahkan ke channelnya sobat-sobat YouTube yang lain, yaitu terutama YouTuber kereta cepat Bandung Raya. Namun sesungguhnya saya juga tetap ada punya video. Kang Dani Arisandi juga tetap mengirim, Kang Haki Ngabolang Receh juga sudah mengirim video ke saya. Hanya memang kesibukan belum sempat, karena kesibukan ya, jadi saya belum sempat menguploadnya. Nah, mudah-mudahan hari ini tanggal 15 September 2022 saya akan mulai membenahi video-video yang dikirim oleh sobat-sobat YouTube dari Bandung ya, untuk kemudian diupload. Jadi saya ingin menjawab kekecewaan, kalau tidak salah ada komentar dari Pak Nirwana Irwan ya, beliau terus konsen atau terus memantau perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Ada juga dari Pak MSY, Pak Muhammad Sarwani, beliau adalah dosen Fakultas Teknik di Universitas Pasundan, Bandung. Jadi banyak orang yang kemudian merasa kehilangan dengan saya tidak mengupdate proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Namun insya Allah mulai malam hari ini, walaupun dengan materi atau video yang dikirim dari sobat YouTube Kang Dani Arisandi dan Ngabolang Receh atau Kang Haki, saya akan tetap upload sobat YouTube ya. Mohon maaf tentu saja, dan mudah-mudahan itu bisa mengobati rasa penasaran dari sobat YouTube semua terkait perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Dan ingat ya, barangkali sobat YouTube ya, proyek kereta cepat Jakarta Bandung, saya tidak peduli, bukan berarti tidak peduli, tapi saya tidak berbicara tentang utang, saya tidak berbicara dengan proyek yang mangkrak, dan saya tidak berbicara tentang hal-hal yang barangkali cenderung menjadi hate speech, cenderung menyinyir terhadap proyek ini, namun lebih kepada bagaimana proyek ini terus berjalan, bagaimana proyek ini terus dilaksanakan, progresnya terus berlangsung, bahkan akan menjelang kesibukan terus berlangsung di sana ya, karena menjelang dynamic test, itu tes dinamis
kereta cepat, yaitu antara stasiun Tegaluar dari depo Tegaluar ke Casting Yard 4 di Kopo Bandung yang jaraknya kurang lebih 16 km, karena akan berakhir di kilometer 142 Tegaluar, 42 plus 300 Tegaluar, dan kemudian ke arah Casting Yard itu pada kilometer atau DK 126, jadi sekitar 16 km PP, jadi sekitar 32 km nanti kereta cepat yang saat ini dalam proses pengiriman sudah berada, sebagian sudah berada di Tegaluar. Bahkan tadi liputan dari Yusril Iza Pratama itu bagian tengah daripada EMU itu sudah tiba di sana, walaupun yang pertama tiba sudah ada update-nya dari Yusril Iza Pratama. Begitu juga dengan sobat YouTube yang lain, Kang Dada Nandar, Kang Dani Arisandi. Jadi insya Allah saya tetap akan mengupdate ya perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung, walaupun bukan yang terkini, karena memang ada beberapa video yang sudah dikirim sejak progres itu berlangsung ya, pemasangan box gider di Jatiluhur. Kemudian video dari KCIC sendiri itu terkait pengiriman EMU ke Tanjung Priuk dan seterusnya. Barangkali seperti itu sobat YouTube, mohon maaf. Dan dengan demikian maka bisa dimaklumi oleh sobat YouTube semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komentar, masukan, kritikan, saran demi perbaikan. Jika ada salah-salah kata kiranya dapat dimaafkan terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Jika ada yang keliru dari KD Channel, mohon meninggalkan komentar. Sehingga sobat-sobat YouTube, YouTuber kereta cepat Bandung Raya bisa ikut memberikan penjelasan ketika masalah yang ditemukan saat ini mungkin berada di lokasi, sementara saya saat ini berada di Sulawesi. Demikian sobat YouTube, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.